Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dari kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang kita ambil hari ini adalah tawakal. Masya Allah ya. Mungkin satu kata tawakal, hikmahnya sangat banyak, keutamanya sangat banyak. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, apa sih sebenarnya tawakal? Kita sering ya menyebut kata-kata ayo tawakal pada Allah ya. Apa sih sebenarnya tawakal ya? Tawakal itu artinya adalah bagaimana kita menyerahkan ya, berserah diri, menyerahkan atau berserah diri atas segala urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena setelah ikhtiar maksimal, setelah ikhtiar yang kita lakukan, kita berserah diri ya. Kita memasrahkan semua kepada Allah atas apa yang telah kita lakukan. Nah, karena kita berharap kemanfaatan dari apa yang kita lakukan tadi. Nah, bicara masalah tawakal, banyak sekali keutamaan kita bertawakal kepada Allah. Karena kalau kita bertawakal kepada Allah itu ya, keutamaan yang pertama adalah bukti keimanan seseorang itu yang benar ya. Bukti keimanan seseorang yang benar adalah tawakal. Karena tawakal ini merupakan suatu proses yang tidak tiba-tiba ya. Karena tawakal ini adalah ya sebagai puncak keimanan seseorang. Karena tawakal adalah amalan hati. Jadi tidak bisa mengatakan tawakal itu hanya sekedar bicara saya tawakal, tetapi tidak diikuti dengan amalan hati. Jadi ketika dia bertawakal merupakan suatu bukti keimanan yang benar. Dia hanya memasrahkan dirinya kepada Allah. Dia hanya berserah dirinya kepada Allah. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia harapkan, dia sudah memasrahkan dirinya kepada Allah, sudah berserah diri kepada Allah, dia tenang ya. Jadi keutamaan daripada tawakal adalah itu salah satu bukti keimanan seseorang yang sudah benar dan puncak keimanan seseorang. Kemudian apalagi keutamaan daripada orang yang bertawakal? Orang yang bertawakal itu akan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia sudah berpasrah diri kepada Allah, karena dia telah menyandarkan dirinya kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, kepada yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. Masya Allah. Jadi kalau orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dicukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Masya Allah ya. Kalau Allah sudah mencukupkan kebutuhannya, kebutuhan kita, kebutuhan manusia, apalagi yang mau kita cari di dunia ini. Masya Allah ya. Jadi dengan keimanan kita yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Apalagi keutamaan daripada kita bertawakal adalah kita dicintai oleh Allah. Masya Allah ya, kecintaan yang paling senang kalau kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dicintai oleh pasangan kita, suami kita, istri kita, atau anak kita, atau sahabat kita, itu kita senang sekali. Apalagi kalau Allah sudah cinta dengan kita. Masya Allah ya. Jadi kalau orang yang bertawakal adalah orang yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena untuk sampai kepada proses tawakal itu kan dia ya dengan keimanan yang baik, keimanan yang benar, dia sudah melaksanakan segala upaya ya untuk dia memasrahkan segala kehidupannya kepada Allah. Dia karena dia yakin Allah lah yang berhak atas diri dia, Allah lah yang berdaulat atas diri dia, Allah lah yang akan menetapkan keputusan-keputusan kepada dirinya, dan dia ketika dia bertawakal dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi keutamaan bertawakal ya, orang yang bertawakal insya Allah akan masuk surga. Masya Allah, ini Masya Allah ya. Jadi memang ya, makanya kan kalau lelah kita dunia, capek-capek kita dunia, ini memang tempatnya kita beramal gitu ya kan. Tapi kan ketika kita bertawakal kepada Allah, di samping kita dicintai oleh Allah tadi ya, kemudian dicukupkan segala kebutuhan kita oleh Allah, kita juga akan diberikan oleh Allah surga. Ya, keindahan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa ketika Allah menghadiahkan kita surga. Nah, tapi untuk meraih kepada proses tawakal ini memang perlu ikhtiar, perlu perjuangan. Nah, kalau tadi kita bicara masalah keutamaan tawakal, mungkin apa sih macam-macam tawakal ini ya? Nah, sekarang macam-macam tawakal apa yang kita bahas hari ini mungkin sedikit ya. Jadi macam-macam tawakal pertama kali adalah tawakal dari usaha
Ya, jadi tawakal dalam bidang usaha kita. Nah, kita ada usaha yang kita inginkan, kita sudah merencanakan, sudah berikhtiar sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Nah, ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, mungkin bisa jadi harapan-harapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Bertawakal kepada Allah, tetaplah kita berbaik sangka kepada Allah. Setelah itu, kalau ada hal-hal yang memang kurang dari apa yang kita inginkan tadi, kita terus berusaha, terus optimis, terus semangat. Tidak mengatakan, sia-sia ya, saya tadi mengerjakan hal itu, hasilnya cuma begini, waktu saya sudah habis, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Tidak ada sia-sia dalam kebajikan. Walaupun apa yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak sesuai dengan target, tapi kalau itu yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, sudah ada catatan amal solehnya. Makanya semangat ya, terus ya, kita tawakal dalam usaha kita. Mungkin ada seorang anak yang mungkin dia belajar mati-matian untuk ikut ujian masuk perguruan tinggi, mungkin dia nggak lulus, tapi belajarnya itu tidak ada yang sia-sia. Dia belajar karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, itu dapatkan pahala ya. Kemudian apalagi? Tawakal dalam beribadah. Kita juga dalam beribadah bertawakal ya. Sehingga kenapa? Karena memang misi hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tawakal dalam beribadah, bagaimana kita menyandarkan urusan berserah diri kita kepada Allah, bahwasanya kita ini ibadah kita ini hanya semata-mata untuk Allah ya. Kemudian kita akan optimal, maksimal, kita akan mencari peluang-peluang untuk selalu beribadah yang baik kepada Allah, supaya Allah ridhoi. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah supaya amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah agar amal-amal kita itu diterima oleh Allah dan kita bertawakal kepada Allah. Apalagi ya, macam-macam tawakal yang lain adalah tawakal dalam kondisi pandemi sekarang. Kita juga bertawakal kepada Allah ya. Lagi kondisi pandemi yang luar biasa sekarang ya, kita bertawakal kepada Allah dengan kita berikhtiar tetap menjaga kesehatan ya. Ya, tetap misalnya kita menjaga 3M-nya. Kemudian juga kita ada program pemerintah, kita vaksin, kita ikuti ya. Setelah itu kita bermohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari bala ini, dari musibah ini, dari Covid ini ya, agar segera berlalu cepat sehingga kita bisa hidup seperti mana biasa lagi ya. Teman-teman kita yang sembuh, teman-teman yang kita kena itu disembuhkan oleh Allah lagi. Nah, tawakal dalam kondisi begini, dalam kondisi kesulitan, dalam musim musibah seperti ini juga tawakal kepada Allah. Ya, hanya kita bersandar kepada Allah sehingga Allah nanti akan memberikan ketenangan di hati kita, akan memberikan kesembuhan bagi yang kena penyakit, dan bagi yang sehat dia terus menjaga kesehatannya agar menjadi bermanfaat untuk kehidupannya. Sebenarnya banyak lagi ya macam-macam tawakal yang lain, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, dengan kita bertawakal kepada Allah, kita akan berserah diri kepada Allah dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Ketika kita mendapatkan sesuatu belum sesuai dengan harapan kita, tetaplah kita semangat, tetaplah kita optimis, tetaplah kita berusaha lebih baik lagi. Tantangan-tantangan akan kita jadikan sesuatu peluang-peluang amal soleh kita. Apalagi kalau kita bertawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, itu adalah sandaran yang sangat kuat. La haula wala quwata illa billahil azim. Mudah-mudahan kajian yang sederhana ini bermanfaat. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.